buruk pada tahun 2020. Banyak sekali tantangan, rintangan yang harus dihadapi untuk mayoritas dari segala sektor bisnisan gitu ya, apalagi pasar modal. Memang itu tidak mudah pastinya, namun tetap saja kita berhasil untuk melewati itu, so it is a good thing. Dan tapi kalau misalkan kita lihat dari track record dari IHSG itu sendiri cukup volatile di tahun 2020, itu seperti roller coaster, naik turun. Kita hadapi bersama, sempat waktu itu di level 3.900, terus juga sempat ke level tertinggi di 6.100-an. Dan ya kalau bisa dibilang memang sobat investor ini harus sabar-sabar gitu ya, menantikan sentimen positif dari indeks harga saham gabungan sendiri. Dan kalau misalkan kita melihat lebih jauh gitu ya untuk koreksi 2021 ini, kalian cocok sekali untuk nonton IG Live kali ini karena kita akan membahas terkait dengan bagaimana seorang pengamat pasar modal ini dapat melihat potensi cuan di tengah 2021. Karena memang kalau misalkan kita melihat pasar modal Indonesia kemarin pada penutupan perdagangan 2020, walaupun indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level tertingginya di 6.000 sekian, tapi tetap saja waktu kemarin ditutup di zona merah di bawah 6.000, yaitu di 5.000, kalau tidak salah ya 5.967. Tapi tetap saja pada pembukaan sekarang di 2021 baru saja tadi yang opening bell IDX, indeks harga saham gabungan dibuka menguat di zona hijau walaupun masih di bawah 6.000, yaitu di 5.997. Tapi pada penutupan sesi pertama, indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menguat lagi di zona hijau, yaitu di level 6.000, di atas 6.000. Kalau nggak salah 6.038. Ini kenaikannya lumayan 1% dan cukup signifikan ya untuk mengawali tahun 2021. Nah, tapi intinya adalah pemirsa, positivity yang dibawakan oleh indeks harga saham gabungan pada awal perdagangan ini akan menjadi apa ya, pemengaruh psikologis bagi juga investor-investor. Berarti it is a good start of the year, dan juga mungkin ini akan menjadikan sentimen positif ya terhadap perdagangan, seluruh dinamika perdagangan pada hari ini. Tapi kita harus membahasnya lebih jauh dengan Mbak Ariska Afria ini. Mbak Ariska merupakan seorang pengamat pasar modal yang tentunya pasti dia sangat aware terhadap volatilitas market yang terjadi di tahun 2020 dan juga outlook di 2021. Ini kita berada di hari Senin 2020. Si sobat investor setelah vakum ya, sudah tidak trading gitu, pasti sudah tidak sabar lagi untuk melakukan aksi jual beli saham. Nah, kita sudah terhubung dengan Mbak Rizka. Halo, Mbak Rizka. Halo Mbak Clara, Mbak Rizka, apa kabar? sehat. Gimana Iya, kabar Mbak Clara? aku baik. Makasih udah nanya loh Mbak Rizka. Sebaik IHSG ya. IHSG nih pada penutupan sesi pertama hijau nih Mbak Rizka nih. Iya, Ya kan ditutup di 6.038, luar biasa karena waktu kemarin kan ditutupnya di bawah 6.000 justru. Ini Mbak Rizka ngelihatnya gimana nih? Ini angin segar pasti ya untuk pengamat pasar modal seperti Mbak. iya. Jadi kalau kita lihat kemarin Mhm. memang beberapa hari terakhir kan waktu pas mau menjelang akhir tahun, indeks itu cenderung sudah mulai tertahan kenaikannya dan akhirnya ditutup Iya. di 5.900-an. Saya melihat Hmm. bahwa ini bukan sesuatu hal yang cukup buruk juga karena Mhm. kita lihat indeks ini sudah meningkat signifikan dalam 3 bulan terakhir. Jadi ada Betul. jadi bisa dikatakan ini profit taking yang cukup wajar. Apalagi akhir tahun kan banyak juga investor yang sudah mulai melakukan profit taking atau dia melakukan untuk liburan atau Mhm. untuk, jadi kita lihat ini merupakan hal yang wajar. Kita lihat juga hari ini dibuka di zona positif. Seperti itu. Artinya optimisme pelaku pasar terhadap pasar modal juga masih cukup baik. Oh begitu, iya ya. Karena memang kalau misalkan kita lihat secara year to date ya, kita ambilnya ini dari data 2020. Itu kita masih IHSG minus di sekitar minus 5% gitu ya. Tapi kalau misalkan Iya. kita melihat dari 6 bulan terakhir ini justru malah kita upside gitu ya, positif sekitar 10% atau berapa ya. Saya kurang lupa tuh terkait dengan datanya. Namun kalau misalkan kita melihat track recordnya 6 bulan terakhir IHSG ini performanya sangat bagus sekali gitu Mbak. Kalau menurut Mbak gimana tuh?
Iya, jadi memang sesuatu hal yang wajar ketika IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam itu pasca di COVID itu mulai melakukan atau penyebaran COVID ini mulai terjadi secara Mhm. masif. Ini mempengaruhi bukan hanya IHSG tapi keseluruhan indeks lain di Miska? halo, sorry. Iya, tadi Halo, agak halo, terputus, keputus ya. Mbak. Iya, Iya, terkait uh-uh. indeks lain tadi. Ya, terkait indeks global kan itu juga sama mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi memang Mhm. perekonomian suatu negara ketika terdampak atau di sini mengalami potensi pelemahan atau penurunan ekonomi, biasanya IHSG yang akan merespon lebih awal. Seperti Mhm. itu. Dan kita lihat juga IHSG walaupun secara tahunan itu minus 5%, tapi ini bisa dikatakan ini terbaik di ASEAN itu terbaik ketiga setelah Mhm. Vietnam dan Malaysia. Kita lihat ada indeks lain seperti Filipina, Singapura, dan Thailand yang penurunannya juga lebih signifikan dibandingkan dengan Indonesia. Mhm. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait resistensi, Indonesia ini masih sangat bagus kalau dibilang ya, karena kita nomor 3 terbaik se-ASEAN, Mbak. Iya, se-ASEAN. Oke, tadi yang pertama Vietnam. Yang pertama Vietnam itu naiknya Heeh. 14,21%, kemudian Malaysia 3,38%. Luar biasa. Iya, Kalau berarti kalau misalkan kita memetik dari kesuksesan Vietnam ya, apa yang membedakan Vietnam dengan Indonesia, Mbak? lebih ke penanganan dari COVID-19 aja. Karena kalau kita lihat Ah, Indonesia, oke. ya Iya betul, karena ya kita melihat ya walaupun waktu itu COVID-19 ya semuanya seluruh dunia kan kena ya, tapi memang betul. kalau dari segi pemberitaan COVID-19 di Vietnam ini tidak begitu liar ya dibandingkan dengan Indonesia yang bahkan sekarang pun masih belum ke second batch gitu ya. Kita masih di sini-sini aja dengan Iya, kasus corona yang tinggi. Tapi tetap saja berarti indeks harga saham gabungan resistensinya luar biasa begitu ya, Mbak? betul. Iya, tapi terkait dengan tadi tuh Mbak, pemaparan kita yang bahwa kendati secara 6 bulan itu indeks harga saham gabungan kan melesat 19% ya Mbak ya Betul. di tahun 2020. Kira-kira 6 bulan terakhir tuh apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang membuat sentimen apa yang paling kuat sehingga membuat IHSG ini mampu memiliki performa yang luar biasa bagus gitu? Iya, jadi memang ada beberapa hal yang ini dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Eh, Mm-mm. Pertama, seperti halnya kita lihat pada saat itu kita ada penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah mulai Oke. ditekan atau UU Omnibus Law. Ini kan tentunya membuat katalis positif untuk investor asing bisa eh, melakukan atau kemudahan untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian juga kita lihat pada saat itu di 6 bulan sebelumnya ada Mm-mm. kemenangan Biden. Ini juga direspon positif oleh pasar. Kemudian Oh ya, ya pemerintah kemudian. juga mendirikan sovereign wealth fund. Ini kan untuk mempercepat uh, proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini nanti adanya sovereign wealth fund ini kan dana-dana yang sebelumnya adanya defisit anggaran dari pemerintah yang tidak bisa membiayai proyek secara penuh, ini akan ada kerjasama dengan sektor swasta. Dalam hal ini juga kita lihat beberapa minggu lalu adanya komitmen investasi dari beberapa negara seperti US, Jepang untuk bisa masuk ke Indonesia dan berkontribusi terhadap proyek-proyek infrastruktur. Selain itu juga kita lihat ada surplus neraca perdagangan. Nah, surplus neraca perdagangan di sepanjang tahun 2020 dari awal Januari 2020 hingga bulan November tepatnya itu sudah mengalami surplus yang mencapai kurang lebih di 19,66 miliar US dollar.
Dan ketika di perjalanannya juga dari sisi politik kita melihat adanya reshuffle kabinet. Ketika ada beberapa menteri yang memang ditetapkan sebagai tersangka, di sini Presiden Jokowi juga langsung sigap dengan melakukan reshuffle kabinet untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kemudian juga yang terakhir tentunya adalah vaksinasi COVID-19 ini yang dilakukan mulai Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 ya. Oh iya baik. Jadi kalau misalkan saya ambil garis merahnya nih ya, berarti sentimennya itu lengkap ya. Ada luar negeri, ada Betul. dalam negeri. Luar negeri waktu itu Joe Biden naik, itu IHSG langsung mendapatkan angin segar gitu ya. Tapi Iya. dari dalam angin segar bagi para investor yang berinvestasi di Indonesia. Namun Mbak, tadi kan Mbak juga mention salah satu mungkin bisa dibilang ini merupakan sentimen terkuat ya di 2020 dan mungkin akan melanjutkan rally-nya di 2021 yaitu sentimen terkait dengan vaksin. Nah, terkait dengan vaksin nih Mbak, memang kalau misalkan kita lihat indeks harga saham gabungan ketika ada pemberitaan tentang vaksin datang ya waktu itu Sinovac dari China perdana datang di Desember itu langsung IHSG naik gitu ya. Beberapa emiten beberapa emiten farmasi juga naik gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat timeline-nya juga, track record-nya vaksin ini kan masih cukup jauh ya. BPOM-nya belum ada. Pendistribusiannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya, 1-15 bulan gitu. Dan juga memang tidak langsung serentak semuanya dikasih, ada beberapa sektor prioritas seperti tenaga kerja, tenaga kesehatan gitu ya, aparat penegak hukum dulu. Ini maksudnya timeline yang masih jauh, apakah ini masih akan menjadi good sentiment bagi IHSG atau ini malah menjadi bumerang gitu? Menurut Mbak gimana ya? Iya, ini bisa dikatakan sebagai dua sisi. Yang pertama adalah vaksinasi memang menjadi sentimen positif buat indeks. Namun yang saya melihat juga ada potensi dengan gelombang kedua. Gelombang kedua di saat vaksin ini belum selesai dilakukan secara penuh, kemudian ada gelombang kedua COVID-19. Apalagi kemarin di Inggris kan ada COVID turunan. Coronavirus turunan yang ada di Inggris. Jadi virus tersebut tentunya mengkhawatirkan seluruh dunia karena kita lihat juga dari Inggris sudah tidak mengizinkan untuk penerbangan keluar, begitupun juga banyak negara yang sudah menutup akses penerbangan dari Inggris. Kita lihat kemudian ini yang dikhawatirkan karena virus tersebut 7 kali lebih cepat penyebarannya dibandingkan dengan virus COVID-19 saat ini yang sudah ada. Jadi mungkin nanti lebih ke arah sana saya melihat bagaimana penanganannya. Tapi sepanjang semua penanganannya ini bisa dilakukan dengan baik, distribusinya juga tepat. Kita lihat kan memang tidak cukup mudah ya. Tidak dibutuhkan waktu, tidak bisa sebentar karena memang ada 34 provinsi juga dan ini memang dilakukannya secara bertahap dan hati-hati. Jadi memang program vaksinasi ini juga kita lihat yang diutamakan pertama adalah tenaga medis, baru setelah itu masyarakat umum. Masyarakat umum di sini diperkirakannya mulai dapat vaksin itu di bulan Maret atau di bulan April. Saya lihat seperti itu. Nah, bagaimana dengan indeks? Nah, indeks ini ada potensi penurunan juga ketika tadi ada gelombang kedua datang. Kenapa? Karena kenaikan yang terjadi 6 bulan terakhir itu salah satunya adalah optimisme pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ini kan khawatirnya bagaimana kalau seandainya penanganan vaksin atau COVID-19 ini tidak berjalan sesuai target, perekonomian Indonesia yang diharapkan tahun ini ada di sekitar 4-5% pertumbuhan ekonomi. Ini jika meleset, ini tentunya mempengaruhi pergerakan IHSG. Karena yang kemarin itu bisa jadi adjustment
atas Mm-mm. optimisme pelaku pasar. Iya, begitu ya. Kalau misalkan, jadi maksud Mbak kalau misalkan vaksin ini tidak eh, lancar begitu ya, dengan kita masih ada sisa beberapa bulan ini, kita akan menyaksikan apakah pendistribusian vaksin ini akan lancar atau enggak. Kalaupun tidak lancar, berarti ini akan memiliki resiko gitu ya, bahaya Iya, untuk indeks harga saham gabungan secara keseluruhan. Begitu. Jadi memang berarti vaksin ini masih belum tahu ya, apakah ini akan menjadi sentimen negatif ataupun positif. Jadi kita masih harus melihat gitu ya Mbak ya ke depannya. iya, betul. Kita melihat perkembangannya nanti seperti apa. Mm-mm. Iya, juga oh ya saya mau bilang juga bagi sobat investor ini kita memang kan ngobrolnya nyantai ya Mbak ya siang-siang ini. Mbak udah sarapan makan siang belum Mbak? Belum kalau makan siang. Oh Nanti belum setelah ya. ini. Mm-mm. Iya, jadi sobat investor aja nih yang sambil makan siang liatin kita ngobrol ya. Iya, Terus aku juga pengen ngasih tahu bahwa ini sifatnya interaktif. Jadi sobat investor kalau mau ada pertanyaan, tanya aja langsung. Mbak Rizka ini sangat pintar sekali nih. Jadi mumpung ada Mbak Rizka di sini nanti ada yang jawab gitu. Mbak Rizka nanti bantu jawab juga ya Mbak ya. siap. Iya, Mbak Rizka. Tadi ada satu lagi nih. Kalau misalkan kita ngomong tentang vaksin, tentu. Iya, Halo? halo. Ya, halo Mbak Clara. Maaf tadi agak keputus gimana? Nggak apa-apa Mbak. Tapi tadi Mbak Rizka mention satu hal, satu sentimen yang tadi saya tidak engeh itu akan dibawa, yaitu reshuffle kabinet, Mbak. Sejauh mana reshuffle kabinet akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan sebenarnya, Mbak? Kalau dari analisa Mbak. Iya, jadi reshuffle kabinet ini tentunya adalah diperuntukkan untuk bagaimana pemerintah mencapai tujuan mulai dari tujuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemudian juga tujuan atas penanganan COVID. Kita lihat yang menjadi uh, yang masuk ke dalam jajaran menteri yang di reshuffle dan juga ada wakil menteri, ini adalah mayoritas dari profesional. Jadi Mm-mm. memang Pak Jokowi saya lihat memiliki keseriusan yang cukup tinggi dalam hal penanganan COVID-19. Nah, jadi Mm-mm. bagaimana penanganan vaksin nanti, kemudian juga target dari pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi. Di sini kita juga bisa melihat pemerintah walaupun saat ini masih menggalakkan PSBB di Jakarta, tapi kita bisa lihat bagaimana sektor retail sudah mulai bertumbuh secara perlahan. Bagaimana Mm-mm. pemerintah sudah mengizinkan pembukaan restoran, kemudian bahkan bioskop juga sudah mulai dibuka. Jadi ini perlahan perekonomian kita akan membaik, khususnya di tahun 2021 ini. Mal-mal juga yang sebelumnya sepi pengunjung, sekarang juga kita lihat sudah kian ramai. Kemudian dari sektor wisata mungkin yang kemarin pada weekend ke Bali bisa lihat bagaimana uh, cukup ramainya ya di Bali, kan artinya ini adalah suatu hal yang positif. Padahal ketika mau ke Bali itu tantangannya juga tidak mudah. Kita harus swab test dulu. Tetap saja orang-orang niat gitu ya untuk berwisata gitu. Mungkin karena tidak kuat kali ya lama-lama di rumah gitu pengen cepat-cepat berwisata. Mm-mm. Tapi tentunya ini bakal berakibat baik ya bagi pariwisata, Betul. sektor-sektor yang terkena juga dari mobilitas manusia ini sebenarnya kan banyak kayak sektor let's say aviasi, industri Mm-mm. aviasi gitu. Let's say itu juga pariwisata ya, perhotelan dan lain hal sebagainya. Baik, Mbak Rizka, ada satu pertanyaan dari Sobat Investor. Mari kita lihat, Mbak Rizka. Ya. Bagaimana prospek pasar modal di tahun 2021? Saham sektor apa saja yang masih pemberat IHSG? Dan sektor apa saja yang bisa menghasilkan profit? Terima kasih. Wah, ini Sobat Investornya pengen 2021 menuju cuan banget. Gimana Mbak? Gimana Mbak lihatnya? Iya, kalau kita melihat potensial indeks, saya lebih lihatnya berdasarkan sektor. Jadi
ketika IHSG mencatatkan penguatan pada tahun lalu, maksudnya penguatan dalam 6 bulan terakhir, ini kan didominasi oleh sektor keuangan, khususnya adalah perbankan. Pertanyaannya, kenapa kok perbankan yang menjadi trigger? Karena memang di sini kapitalisasi pasar yang terbesar itu adalah di saham-saham perbankan. Jadi ketika optimisme pelaku pasar terhadap IHSG masih tinggi, tentunya yang akan menjadi drivernya nih saham-saham perbankan. Jadi bisa dikatakan kalau kita flashback di bulan Maret, April yang IHSG itu sempat di 3.800, 4.000, kita secara tutup mata beli saham perbankan, itu kita bisa menghasilkan return yang luar biasa signifikan gitu ya. Nah, itu dari sisi perbankan karena tadi jadi drivernya. Kemudian sektor apa lagi yang menjadi penggerak indeks namun yang bukan kapitalisasinya besar atau kapitalisasinya bisa dikatakan middle ya. Kita lihat sektor pertambangan. Sektor pertambangan ketika tahun lalu itu komoditas harganya juga terus mengalami penguatan. Jadi kita lihat mayoritas saham-saham pertambangan itu kita lihat rally-nya juga sangat signifikan, seperti ada saham MDKA, Antam yang sekarang saat ini masih melanjutkan penguatan, kemudian ada Inco, ITMG, United Tractor, PTBA, dan tadi ini sektor ini khusus untuk pertambangan. Kemudian untuk sektor lain kita bisa melihat sektor properti di mana di dalamnya juga ada konstruksi. Rally dari saham-saham konstruksi ini rally-nya cukup kuat gitu. Karena tadi ada pembentukan sovereign wealth fund. Jadi optimis tahun 2021 ini pembangunan proyek yang sempat tertunda sebelumnya akan kembali bergairah lagi gitu. Pembangunan akan dilakukan secara sesuai tepat waktu. Kemudian juga kita lihat dari sisi pendanaan ini kekhawatiran sudah mulai berkurang. Adanya sovereign wealth fund, ada saham Adikarya, Waskita, terus juga ada Wijaya Karya. Ini naiknya sangat luar biasa sampai ratusan persen. Saya lihat terus untuk sektor lain kemarin itu rally-nya juga cukup bagus di sektor perkebunan. Di sektor perkebunan karena memang dari harga komoditas sendiri yang kenaikannya ini sudah dari harga komoditas khususnya CPO itu naiknya sudah sangat signifikan. Saat ini ada di 3.593 sampai di kisaran 3.600-an. Jadi memang ini bisa dikatakan adalah iya, sorry. Ya, halo. Maaf tadi keganggu. Iya, jadi kita lihat sektor perkebunan ini khususnya CPO, tadi harganya itu 3.500 sampai 3.600 ringgit Malaysia per ton. Ini merupakan level tertinggi 8,5 tahun terakhir gitu. Jadi ya wajar rally dari sektor perkebunan itu juga cukup baik. Nah, kita lihat secara summary di tahun kemarin untuk sektor yang paling tinggi ada sektor pertambangan. Itu pertambangan kenaikannya sudah mencapai 23,69%. Ini sektor yang penguatannya paling signifikan di tahun lalu. Kemudian kita lihat juga yang mencatatkan selanjutnya ada sektor dari perkebunan yang penurunannya juga nggak terlalu tinggi, hanya minus 1,74%. Jadi bagaimana kita menyikapi di tahun ini, saya melihat bahwa kita harus sesuaikan dengan siklus yang ada. Kalau saat ini di kuartal pertama khususnya, kita melihat adanya January effect. Ketika January effect, ini biasanya juga beberapa saham ini juga mengalami potensi kenaikan. Kita lihat sektornya yang mana. Sektor pertambangan itu masih boleh karena
realinya juga masih cukup bagus. Kemudian kita masih ada pelanjutan di sektor perkebunan. Tapi untuk sektor pertambangan dan perkebunan ini memang biasanya inline. Ketika pertambangan naik, perkebunan juga naik. Tapi nanti di kuartal kedua kita jangan ambil sektor tersebut lagi karena harganya sudah relatif lebih mahal gitu. Kita bisa ambil sektor yang lain. Tapi kalau untuk yang jangka panjang, kita bisa ambil perbankan. Baik dari awal tahun sampai akhir tahun itu kita keep untuk sektor perbankan. Kemudian untuk sektor lainnya, seperti aneka industri, kita lihat ada aneka industri itu yang paling besar dari market cap-nya adalah Astra International. Kita juga bisa, ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik, ini tentunya akan juga menjadi suatu hal yang bagus untuk Astra. Nanti untuk pembelian mobil, pembelian kendaraan. Terus Astra itu kan juga lini bisnisnya banyak dia. Jadi ini bisa untuk jangka panjang. Kemudian kita lihat secara teknologi. Ketika teknologi terus kian berkembang, kita juga bisa masuk ke saham-saham seperti telekomunikasi, ada Indosat, Telkom, ini bisa untuk di jangka panjang. Jadi untuk sektor-sektor yang lain, bagaimana sektor properti? Sektor properti juga ini nanti akan ada pemulihan mungkin di 2021. Ini saya lihat di 2021 mungkin pemulihannya tidak akan begitu agresif, tapi yang paling itu adalah di 2022. Jadi ketika perekonomian semuanya sudah mulai membaik, daya beli masyarakat sudah tumbuh, sektor properti lah kenaikannya itu juga akan mulai berpengaruh atau di sini sudah mulai terlihat di dalam laporan keuangannya. Jadi untuk sektor properti kita bisa lakukan investasi gitu. Jadi kita melihat per sektornya bagaimana kondisi ekonomi secara global, kemudian kondisi perekonomian suatu negara, dan kita lihat masing-masing sektor. Bisa jadi setiap kuartal itu sektornya beda-beda yang akan menjadi moversnya atau di sini yang menjadi trigger index gitu. Iya, luar biasa Mbak. Jadi kalau misalkan kita lihat dari per sektor gitu ya, kita juga harus analisa momentumnya. Kayak misalkan tadi Mbak bilang di kuartal pertama, mungkin kita harus melihat sektor-sektor pertambangan dulu gitu ya, yang senada dengan konstruksi juga gitu. Namun nanti di kuartal berikutnya lebih baik tidak melihat sektor dan juga tadi Mbak bilang terkait dengan sektor lainnya gitu, perbankan gitu ya. Dan mungkin dari pemaparan Mbak, perbankan yang masih dijagokan ya Mbak ya, karena mungkin kapitalnya paling besar di antara yang lain gitu. Iya, betul sekali. Tadi kita sudah membahas beberapa sektor yang mungkin menjanjikan gitu ya di 2021, walaupun Mbak Rizka sendiri sangat optimis bahwa pemulihan ataupun kinerja dari sektor-sektor semua ini akan lebih bagus lagi, lebih bounce back lagi di tahun 2022. Adapun kalau misalkan indeks harga saham gabungan dan sektor-sektor ini menguat pun di 2021 tidak akan begitu signifikan ya, karena memang di tahun 2021 lebih ke pemulihan terlebih dahulu. Ibaratnya kalau 2020 luka, 2021 ini lagi diobatin gitu ya. Nanti sembuhnya itu di 2022 begitu ya Mbak? Betul. Dan kalau misalkan kita berbicara terkait dengan currency nih Mbak, US dollar gitu. Di bawah Biden kita bisa melihat bahwa justru terkadang kita lihat rally dari pergerakan US dollar ini nggak begitu signifikan di bawah Biden, malah cenderung melemah. Apakah ini bagaimana Mbak bisa melihat tren ke depannya Mbak? Iya, jadi kita melihat sebenarnya pelemahan yang terjadi pada US dollar ini kan sebenarnya adalah positif buat kita. Nilai tukar rupiah kita juga terus mengalami penguatan. Kemudian kita lihat kenapa sih Biden terpilih kok dari US dollar malah melemah. Kita lihat yang pertama, itu ada kebijakan dari Bank Sentral atau The Fed yang memang masih menunjukkan sinyal dalam suku bunga rendah. Jadi suku bunga rendah ini bisa dikatakan ini mendekati 0%. Ini tentunya akan mendorong atau peningkatan likuiditas di negeri paman. Betul sekali. Iya, jadi tentunya ketika 0% bunga di suku bunga The Fed itu 0%, ini kan mereka akan mencari
negara-negara lain untuk investasi. Porsi dari penerbitan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian kita melihat juga indeks kita di kemarin di 6 bulan terakhir, khususnya di 3 bulan pasca kemenangan Biden, ini investor asing sudah mulai mencatatkan net buy gitu. Jadi memang korelasinya lebih ke arah sana. Kemudian juga pelemahan yang terjadi di indeks atau di US dollar di sini saya melihat ini kan mayoritas mata uang di sejumlah negara berkembang kondisi ya, halo. Indonesia. Maaf tadi agak ya. Jadi tadi agak keputus. Ya, jadi tadi kita lihat lanjuti. Kita lihat negara berkembang ini mata uangnya menguat terhadap US dollar. Nah, kalau kita lihat lagi kenapa Indonesia bisa menguat dari rupiahnya terus menguat, kita lihat bukan hanya tadi pelemahan yang terjadi di US. Jadi kita lihat juga di sini pemulihan ekonomi atau di sini proyeksi dari pemulihan ekonomi negara maju yang ini lebih lambat dibandingkan negara berkembang. Ini kan dari kemarin juga IMF bilang bahwa pertumbuhan ekonomi negara maju ini agak lebih terhambat. Maksudnya tidak akan sebesar yang akan dilakukan oleh negara-negara berkembang. Ketika negara berkembang itu Indonesia khususnya di atas 5% potensinya. Tapi kan kalau negara maju masih butuh proses. Kemudian juga kita lihat bahwa penguatan kurs juga ini sejalan dengan berbagai stimulus kebijakan moneter. Kita lihat juga mulai dari kebijakan suku bunga rendah yang ada di Indonesia, terus juga kita ada tren likuiditas longgar. Kemudian juga kita lihat dari sisi inflasi. Inflasi kita juga bisa dikatakan saat ini relatif rendah. Kita lihat di inflasi di bulan November itu ada di 1,59% dan memang Bank Indonesia sendiri targetnya inflasi itu di kisaran 3 plus minus 1 gitu. Jadi adanya likuiditas longgar yang adanya upaya dari Bank Indonesia untuk melakukan quantitative easing yang mencapai 694,9 triliun itu juga menjadi suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga nilai tukar rupiah. Gitu. Jadi diperkirakan memang hingga akhir tahun ini nilai tukar rupiah kita juga masih terus mencatatkan penguatan ya, range-nya di kisaran 13.800 sampai dengan 14.100. Oke, itu luar biasa ya Mbak ya, karena memang tapi didukung juga dengan negara-negara berkembang lainnya yang cenderung lebih kuat gitu ya, cenderung lebih apa ya, kalau dari segi kenaikan ekonomi itu akan lebih kuat daripada negara yang maju sekalipun gitu. Mungkin pengecualian dengan China kali ya, karena China ini dia sangat luar biasa, dia malah justru kenaikan ekonominya luar biasa di tengah pandemi, walaupun dia justru virus corona ini berasal di China gitu ya Mbak ya? Betul. Iya, karena pemulihannya lebih awal dia. Iya, justru dia yang ngambil start duluan jadinya ya. Ya Mbak, ada satu lagi pertanyaan dari Sobat Investor, ayo kita lihat. Mbak Rizka, IHSG dan kurs USD IDR bergerak searah kan ya? Jadi indikasi yang di-mention tadi searah dengan foreign currency kah? Gitu. Iya, jadi memang biasanya kita lihat kan ketika IHSG itu mengalami penurunan, terus kemudian juga dari nilai tukar juga cenderung melemah. Karena memang nilai tukar sama IHSG ini adalah yang merespon ekonomi secara cepat. Ketika terjadi adanya dana asing yang keluar atau di sini penarikan dana asing, ini tentunya berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah kita, kemudian juga berpengaruh terhadap IHSG kita. Jadi misalnya kita lihat ketika mulai panic selling pada bulan Maret April itu kan terjadi panic selling, IHSG kita langsung turun signifikan sampai sempat menyentuh 3.800 tadi. Terus kita lihat juga pemerintah langsung memberikan stimulus-stimulus untuk tetap
mempertahankan atau menjaga nilai tukar kita. Jadi memang kurang lebih seperti itu. Kita lihat treatment dari nilai tukar rupiah dan IHSG. Lebih ke pertumbuhan. Halo Mbak Rizka. Iya, halo. Tadi agak terputus. Jadi lebih ke pertumbuhan apa tadi Mbak? Pertumbuhan ekonomi kita seperti apa itu nanti akan Oke. menjadi arah juga terhadap nilai tukar rupiah dan IHSG. Baik, jadi pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini akan menjadi kompas setidaknya ya untuk mengetahui kemana sebenarnya arah pergerakan nanti nilai tukar kita dan juga IHSG secara keseluruhan. Uh, Mbak Rizka, masih ada Iya, pertanyaan lagi nih dari sobat iya, investor, nggak apa-apa ya kita jawabin aja ya. iya. Nih, Mbak Rizka, aku mau tanya juga, saat industri farmasi lagi baik, apakah jangka 3 atau 4 tahun ke depan akan sama atau melemah? Mungkin sobat investor ini berkaca dari bagaimana ketika tahun 2020 kan emiten farmasi cenderung naik ya, sangat kuat gitu. Dan bagaimana proyeksinya di 3 sampai 4 tahun ke depan? Ini proyeksinya cukup jauh ya ternyata. Gimana, Mbak? Iya, kalau saya melihat untuk industri farmasi sendiri, memang kenaikannya ini sangat signifikan dikarenakan adanya vaksin ya, khususnya melalui Kimia Farma. Ini kan sejalan juga Kimia Farma, Indofarma. Tapi kita lihat bahwa kenaikan atas sentimen itu biasanya juga tidak bertahan lama. Jadi ini kemarin kenaikannya didahului lebih awal dibandingkan dengan kinerja keuangan. Nah, jadi kita lihat bagaimana sekarang untuk saham-saham farmasi itu juga kan ada koreksi. Koreksi yang terjadi di saham-saham farmasi seperti halnya KAF. KAF itu kenaikan kalau kita lihat secara 1 tahun itu naiknya sudah year to date itu udah 133%. Nah, tapi di bulan Desember dia kemarin harganya juga Ini cukup dinamis ya, naik dan turun gitu. iya. Jadi kita lihat kalau bagaimana 4 tahun ke depan sepanjang ini semua bisa disesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Jadi sentimen-sentimen yang kemarin itu bisa dikatakan terrealisasi dengan baik. Bagaimana dari kinerja masing-masing emiten farmasi ini nanti kan akan kita lihat khususnya di laporan keuangan di kuartal pertama. Nanti biasanya kita lihat di kuartal pertama itu rilisnya kan di bulan April karena laporan keuangan maksimal tuh yang kuartal pertama sampai dengan April. Itu kita lihat bagaimana sih kinerjanya mereka, apakah ini sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Itu cara paling mudah kita melakukan investasi untuk jangka panjang. Tapi kalau mau diambil 4 tahun ke depan, ya saya rasa ini juga masih cukup baik untuk kita investasi kepada saham-saham tersebut. Cuma tetap ya kita lakukan evaluasi. Mungkin kalau kita tidak punya banyak waktu ya per 3 bulan sekali kita lihat kinerjanya seperti apa. Dan kita juga melihat update dari masing-masing emiten seperti kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Jadi ya untuk saham-saham farmasi karena memang saat ini masih vaksin sedang didistribusikan sampai dengan tahun depan di Maret 2022 ini masih cukup bagus karena ini adalah saham-saham atau emiten yang dipilih oleh pemerintah juga gitu. Karena sektor kesehatan masih menjadi primadona ya, masih menjadi salah satu sektor yang memang menjadi perhatian pemerintah gitu. Karena di tahun 2020 ya kita dealing dengan corona, di 2021 sudah ada pendistribusian vaksin yang diperkirakan sampai 15 bulan gitu ya, sampai dengan Maret 2022 dan tentu saja ini masih perjalanan jauh ya Mbak ya, ibaratnya kita setengah jalan pun belum gitu. Kita masih belum tahu ini apakah memang vaksin ini akan berhasil untuk diberikan dulu kepada tenaga kesehatan dulu ya dan juga aparat
penegak hukum, baru ke masyarakat secara keseluruhan gitu. Dan baru saja sih saya mendengar kabar juga bahwa sudah ada beberapa ribu SMS gitu diberikan kepada tenaga kesehatan terkait dengan eligibilitas pemangku yang memiliki apa ya, ability untuk mendapatkan vaksin itu. Jadi kayak mereka beneficiariesnya sudah dapat approval gitu dari pemerintah. Jadi menurut saya sih sekarang sudah lumayan. Iya, berbicara dengan oil nih kita lihat juga memang kemarin sempat oil ini tergantung bagaimana permintaan dari negara-negara negara-negara luar. Kita lihat juga kemarin adanya pembatasan atas OPEC ini kan juga sempat menjadikan pembatasan. Betul. Iya. Nah, ketika produksi dibatasi ini tentunya juga akan menguatkan sektor-sektor atau saham-saham pertambangan ya. Jadi kalau saya lihat memang rally-nya mungkin untuk saat ini di kuartal 1 seperti yang tadi saya sampaikan ini masih bisa kita masuk. Tapi kalau untuk di kuartal selanjutnya kita juga masih melakukan review atas portofolio kita karena namanya saham pertambangan atau saham perkebunan itu biasanya juga persektoral gitu. Maksudnya ada momentumnya gitu, itu nggak bisa dalam jangka panjang karena ada kalanya di mana nanti saham-saham pertambangan itu secara bersama-sama mengalami penurunan gitu. Iya, tapi kalau misalkan kita lihat ya, terlepas dari momentum, kalau misalkan kita lihat di akhir 2020 justru harga minyak nih malah naik tipis ya. Iya. Menurut data yang dilansir dari West Texas Intermediate, maksudnya jenis WTI ini menguat 12 sen menjadi 48 US dollar yang berarti memang ke depannya trennya ya kita kan masih dekat-dekat nih ya, Iya. masih awal bulan justru gitu berarti trennya masih meningkat gitu ya Mbak ya? Iya, tapi memang trennya meningkat juga kita mesti lihat lagi ya. Peningkatan ini ya hanya dalam jangka pendek kalau saya lihat karena memang Betul. perkiraan OPEC pada Desember kemarin itu memang lebih rendah juga dari perkiraan sebelumnya karena pandemi corona ini yang tentunya menjadi pengaruh kepada harga minyak itu sendiri gitu. Iya, betul sekali ya. Kalau misalkan kita lihat harga minyak tahun 2020 juga selain IHSG yang volatile, harga minyak juga sangat volatile ya waktu tahun 2020 sempat minus juga, Iya, sempat betul. di titik terendahnya dan walaupun memang kalau kita lihat secara rally ini membaik pada 2 bulan terakhir, tapi tetap saja ini menurut Mbak Rizka jangka pendek begitu ya. Betul, iya. Kalau Ditambah untuk lagi kan pertambangan masih sudah jangka pendek. ditambah lagi sudah adanya beberapa kebijakan negara terkait dengan lockdown gitu dengan adanya varian COVID-19 baru yang disinyalir gitu ya Mbak ya lebih kuat gitu. Kalau bisa dibilang Corona Penyebarannya. 2.0 gitu. Serba ya Mbak ya. Belum belum juga ini vaksin terdistribusikan kepada Corona 1.0 ini udah ada 2.0 lagi. Semoga lancar ya Mbak ya kalau begitu ya. Iya. Iya. Dan kalau misalkan kita lihat sektor yang menjanjikan, berarti menurut Mbak Rizka berarti oil ini masih belum terlalu signifikan ya? Iya, kalau oil boleh kita ambil tapi di kuartal 1 aja. Jadi kita karena memang harga saham pertambangan juga sudah naik signifikan pada tahun lalu kan tadi Iya, sudah betul. kita bahas sebelumnya. Harga saham-saham pertambangan ini mendominasi kenaikannya ya. Jadi lebih baik ketika pasca kuartal 1 kita lakukan investasi di sektor lainnya yang lebih potensial lagi gitu. Jadi kita jangan ketika apalagi kita seorang trader tapi tradernya mungkin atau
terkait dengan trader, Bariska? Iya, iya. Kalau trader itu kan biasanya melakukan trading secara harian. Bisa beli di pagi, jual di siang, atau mungkin juga ada trader yang melakukan secara mingguan gitu. Tapi biasanya trader jangka waktunya lebih singkat. Tapi ketika kita menjadi investor, ada yang mengatakan investor bisa tutup mata sampai dengan 10 tahun. Itu bisa saja dilakukan karena secara tren ketika kita sudah melihat saham-saham atau perusahaannya kita sudah yakin proyeksi ke depan dalam 5 tahun ke depan itu akan baik, ya kita juga bisa tutup mata, kemudian kita tidak perlu melihat. Tapi ketika kita ingin memaksimalkan return yang kita dapat, biasanya kita harus melakukan evaluasi. Itu yang saya lakukan, evaluasi dari portfolio kita setiap 3 bulan. Karena ketika gini, kalau seandainya pas pada saat indeks itu kita sudah mulai kejatuhan, kita tidak melakukan cut loss. Mungkin di sini beberapa teman-teman juga ada yang sempat shock, tidak sempat melakukan cut loss. Nah, ketika kita melakukan cut loss, itu yang saya lakukan, saya cut loss terlebih dahulu, kemudian saya masuk lagi di bawah Ke harga yang lebih rendah. ke harga yang lebih rendah. Jadi kan potensial returnnya lebih tinggi gitu dibandingkan kita dengan kita diem aja, udah kita tunggu sampai dengan 5 tahun lagi gitu. Memang secara akumulasi tetap positif, tapi kan positifnya maximize return yang lebih baik gitu. Mungkin ini baik itu persepsi masing-masing orang berbeda, tapi itu yang saya lakukan. Ketika harga sampai udah maksimal, ya jual dulu aja gitu. Iya kan, banyak tuh sobat investor yang kayak aduh sayang nih mau cut loss ya, cut loss gak cut loss, gak di cut loss sampai turun bawah banget. Padahal yang benar kayak Mbak Rizka tuh, cut loss dulu aja, nanti serok lagi dari harga yang ke bawah. Gitu ya. Serok lagi dari bawah. Betul Mbak Rizka. Ini ada pertanyaan lagi dari sobat investor nih ya, para pencari cuan 2021 nih, lebih baik 2021 ini untuk investasi jangka panjang atau untuk trading saham justru? Gimana tuh Mbak? Iya, kalau 2021 sendiri saya lihat tetap kita investasi jangka panjang itu yang paling baik ya. Karena kalau misalkan kita trading, sebenarnya trading maupun investasi jangka panjang itu sama baiknya. Tapi tergantung bagaimana behavior kita. Ketika kita misalnya tipikal orang yang cukup sibuk atau tidak bisa melihat market secara day by day-nya, ya kita untuk investasi jangka panjang. Nah, cocoknya apa ya 2021 ini? Kalau kita kemarin di tahun 2020, kira-kira teman-teman di sini apakah berani ketika langsung tutup mata aja investasi? Kan enggak gitu. Karena kita melihat juga arah dari Indonesia ini seperti apa. Ketika pemulihan semuanya berjalan dengan baik, ya kita bisa untuk investasi di suatu saham, kita langsung tutup mata. Tapi kalau misalnya ada tadi gelombang kedua, COVID datang lagi, harga saham pada kembali turun gitu. Kita kan lebih baiknya ya kita lakukan strategi investasi lain. Kita ambil lagi nih dari bawah, karena kita yakin pertumbuhan ekonomi kita di beberapa tahun ke depan ini juga akan pemulihannya juga akan lebih cepat gitu. Terus untuk saham-sahamnya juga kan memang saham-saham yang beda untuk trading dan investasi. Kalau misalkan saham-saham yang buat trading kan kita nggak bisa ambil misalnya saham BBCA atau misalnya saham BMRI, cuannya nggak terlalu banyak, perharinya dia naiknya juga mungkin yang sekarang BCA, BBRI ini lebih kayak ke saham-saham blue chip yang memang kenaikannya relatif tidak signifikan. Lebih sempit, betul. Tapi beda, kita misalnya mau trading saham-saham yang per hari ARA gitu ya. Nah, ini kan tapi ini biasanya saham-saham yang market cap-nya kecil. Jadi pemilihan sahamnya juga beda. Ketika kita mau investasi di saham yang buat trading, itu juga serem juga. Ini market cap-nya kecil, nggak ada isu apa-apa, tiba-tiba harga sahamnya juga langsung naik drastis. Bisa-bisa seminggu kemudian dia juga turun signifikan juga, turun drastis gitu. Jadi saya lebih melihat bagaimana tujuan awal kita. Kemudian yang kedua adalah kita melihat saham-saham mana nih. Ada
perbedaan saham yang buat investasi dan saham yang buat trading untuk memaksimalkan keuntungan tentunya ya gitu. Iya, jadi memang high risk, high return gitu ya. Kita pengen ARA terus, tapi harus siap-siap ARB juga gitu ya. Betul. Iya, baik. Dan iya Sobat Investor, kita sudah di penghujung waktu ini. Tadi kita nggak kerasa banget ya Mbak, kita udah ngobrol nih 1 jam terkait dengan IHSG di 2021. Dan tadi kita lihat ya antusiasme dari para Sobat Investor ini untuk mencari cuan di tengah 2021 itu sangat besar gitu. Dan terima kasih banget Mbak Rizka, pemaparan Mbak Rizka ini luar biasa, sangat komprehensif. Salah satu dari banyak pembicara yang menurut saya favorit. Saya ngefans sama Mbak Rizka. Aduh, Mbak Rizka, terima Mbak kasih Clara. banyak sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sampai jumpa dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya Mbak Rizka. Ya, sampai jumpa Mbak Clara. Terima kasih banyak. Iya, Dadah. sama-sama Mbak Rizka. Salam cuan. Salam cuan. Iya, dan juga para sudah bertanya, yang sudah mengikuti dari tadi awal ya, dari kita sudah berbicara dengan 1 jam, cukup lama tapi terasa singkat gitu ya, karena pembicaraan ini sangat-sangat seru gitu. Jadi bagi sobat investor, salam cuan. Saya Clara Antawijaya pamit undur diri, sampai bertemu di kesempatan break time selanjutnya. Dadah!